Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Dan salam dari Borneo. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Di mana isu hari ini adalah isu yang part keempat ya. Minta maaflah kepada subscriber yang lama maupun baru maupun yang terjumpa channel saya, minta maaf banyak-banyak sebab channel ini bersambung untuk mengurangkan duration. Jadi part 4 ni lebih kepada pemasangan dan pencantuman enjin antara blok dengan head serta gearbox sudah. Dan apa-apa pekerjaan sebelum itu saya berpesan pada diri saya, apa-apa pekerjaan yang baik ya, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penggambaran hari ini ialah pada tarikh 26 hari bulan 26 hari bulan 10 ya, Oktober tahun 2023 bersamaan dengan jam 12 kah? Jam berapa ini? Jam 12.35 menit. Okey, apa yang kita mau bahas pada hari ini yang berkenaan dengan enjin Hyundai Getz yang ini. Mungkin yang siapa yang follow ni, inilah Hyundai Getz daripada peringkat awalan semasa dan sekarang ni masuk kepada 80% siap, di mana kita telah peringkat awalan dia overheat siap kereta ini. Overheat, last kita tengok dia punya blok makan. Mungkin siapa yang follow dekat part 1 sehingga sekarang ini adalah part 4, di mana hari ini kita lebih bercerita apabila kita sudah memasang blok engine dengan head. Apa yang merisaukan kita sebagai seorang pomen adalah kita nak memastikan sebelum engine ni masuk di dalam kabin ni, kita nak pastikan ya, di dalam kabin ni, sebelum kita masukkan engine tu dari sana daripada tapak ni ke kabin engine, kita nak pastikan dua benda ni. Yang pertama sekali, compression mesti mau bagus. Yang kedua, oil pump mesti mau naik minyaknya. Mesti minyak hitam mesti kena pump pergi atas. Daripada crankcase ataupun oil sump, dia nak pump ke atas, dia menggunakan oil pump ya. Di mana oil pump tu duduk di mana nanti kita akan bahas. Saya cari dulu laser saya kalau ada. Jadi apa yang kita mau pastikan di sini, bukan saya saja, mana-mana pomen, benda yang paling kita risau apabila kita lepas overhaul, kita mau tahu compression ni bagus ke tidak bagus. Jadi sebelum kita masukkan kereta ini ke dalam sistem cabin engine, so nanti kalau kita tidak tes dia di luar, nanti kan dia kerja dua kali, ya. Jadi apa yang kita mau bahas di sini adalah kita mau confirmkan dua benda nih, yaitu adakah kereta ini kompresennya bagus? Sebab kereta ini datang engine kita panas dan kita sudah ganti piston baru, kita sudah pasang, kita sudah potong blok. Dan dengan size 0.50. Yang jadi persoalan sekarang ini, adakah yang kita buat semua ini pergi engineering, kita buka, kita bongkar, kita grind valve, kita gosok, pakai ketah pasir paling halus yang 3000, ketah pasir yang paling halus, kita gosok sebab engineering gosok pun tidak halus, kita gosok lagi, lepas tu kita grind valve dengan bagus, kita uji lagi pakai minyak daripada part 1 sampai part 3. Kita uji sehingga kita tengok tiada test leak, piston kita pasang elok, kata elok, dan kereta ini susah mau cari partnya. Nanti kita kasih masuk pula tengok test compression lemas. Jadi kita kena faham dulu kenapa kita perlu test compression sebelum kita masukkan, supaya kita jika ada masalah sekalipun tidaklah susah kita mau angkat lagi balik kasih keluar. Itu yang pertama, tujuannya kita uji dahulu. Yang kedua, kita mau tahu compression bagus, tapi kalau minyak engine tidak naik ke atas, engine ini akan jam balik lagi. Jadi kita mau uji dua benda itu, yaitu compression, dan kita akan uji juga dia punya oil pump. Macam mana kita mau tahu oil pump tu? Okey, sekarang ini kita akan uji dulu oil pump menggunakan tiga metodologi, tiga cara. Okey, cara yang pertama ialah kita mau tahu minyak hitam naik ke tidak, ialah menggunakan cherry Aladin, betul? Okey, cherry Aladin punya sensor tu duduk di belakang sini. Coba kameramen, kita mau tahu minyak naik ataupun tidak, kita tengok, kita akan uji di sini. Di pressure-nya nih. Ini, minyak Aladin ni naik ke tidak? Sekiranya kalau kita cek ini minyak Aladin, ni contoh minyak Aladin punya. Masuk minyak Aladin ni macam mana ya? Kita pergi kereta sanalah.
Tapi coba tengok apa nama, kita akan cek dulu macam mana dikatakan minyak Aladin. Jadi kameramen jangan tengok pelik nampak ya. Kita tengok ciri Aladin tu macam mana. Apa ini Aladin ni? Okey, ini contoh ciri Aladin. Yang kita takut nanti bila kita lepas overhaul, ciri Aladin ini tidak keluar ataupun dia tidak keluar, dia akan sentiasa menyala. Ini contoh ciri Aladin ini tampak ciri Aladin ni. Ni. Ini ciri Aladin ni. Ini. Yang normal bila kita off, ini barang dia mesti hilang. Sekarang enjin tak hidup kan? Kita start dia mesti hilang. Itu yang normal. Yang kita takut ciri Aladin ini sentiasa ada. Sekarang dia normal, hilang, betul? Ini hilang dah, betul? Dia hilang ya. Jadi bila dia hilang, normal lah. Jadi yang kita takut cari Aladin ini, sekali lagi, yang kita takut cari Aladin ini ketika enjin hidup, ini still masih menyala. Ya, nampak kameramen sini? Atau saya kena padamkan? Nampak nih? Ini ciri Aladin kena hidup. Kena hilang ketika enjin hidup. Kita tengok start. Dia kena hidup. Dia kena hilang kalau normal. Okey, sekarang sensor untuk cari Aladin tu duduk di mana? Duduk di sini sensor dia. Ini sensor, ini disebut high pressure oil, apa namanya, oil pressure, oil pressure system lah. Yang ini, ini oil pressure. Fungsi dia ni bila ada minyak lalu daripada oil pumpnya duduk depan sini kameramen. Boleh, oil pump duduk di kransat ni, sini, dia duduk di sini, ya, dia duduk dalam ni, oil pump ni dia duduk sini. Akhirnya oil pump tu dia akan sedut, dia akan melalui liang di sini, dia lalu sini, seterusnya dia akan naik ke head sini. Jadi apa yang kita takut, adakah oil pump ni berfungsi dengan baik ataupun minyak tidak dapat naik disebabkan oleh faktor-faktor sampingan lain. Contohnya mungkin sensor di sini masalah, bukan oil pump dah bagus. Jadi kita cek dulu dia. Jadi indikator yang pertama ialah kita menggunakan mentol dahulu. Jadi indikator mentol ni kita jepit dulu. Ini kita kandaikan tadi lampu ni kalau menyala, kita menggunakan pendekatan pertama yaitu mentol. Mentol ni kalau dia menyala adalah normal. Jadi kita tengok sini, kita tengok dia kalau dia menyala, kita akan sambung. Tengok menyala betul. Kita sambung, ini negatif. Ini negatif. Ketika yang normal, kalau betul-betul minyak hitam ni naik ke dalam head ni, kenapa minyak hitam perlu naik ke atas? Sebab dia perlukan pelincir untuk camshaft di atas ni dan juga sim ataupun lifter ataupun rocker arm, semua dia perlu minyak. Minyak itu dari mana? Dari bawah dia pump ke atas. Soalan dia sekarang, kita takut bila kita lepas overhaul, oil pump ada masalah ataupun berlaku penyumbatan di saluran minyak tu. Jadi kita uji dulu sebelum kita masukkan di dalam kabin. Jadi sekarang dia menyala ni, konon-konon yang menyala ni lampu cari Aladin lah. Okey, yang positif tu kita direct uji begini. Tengok kameramen, pergi mana? Pergi positif. Nampak? Pergi positif. Nah, ini pergi positif kameramen. Nah, tengok sini. Ini nih positif Ini satu wayar pergi positif di mentol, satu wayar lagi pergi high pressure nih. Switch, high pressure, oil pressure switch. Pening kepala. Oil pressure switch. Banyak di kepala mau pikir beginilah, lepas ni pengembaraan lain lagi. Oil pressure switch ni dia mesti hilang kalau normal. Okey, kita akan uji. Alright. Ujian pertama untuk menguji adalah menggunakan mentol. Okey, kameramen, siapa yang ada test pen macam saya ni, boleh cari di link saya. Nanti saya bagi link lagi ni. Setiap kali penggambaran saya bagi link lah, senang. Okey, kita akan start. Kalau dia hilang, mananya bagus. Okey, start. Tengok. Okey, dia hilang. Okey, stop. Dia hidup. Start engine. Off. Dia mati. Start. Stop. Jadi mananya minyak cukup. Jadi insyaAllah dengan ujian begini sebelum kita masukkan ke kabin enjin, jadi mananya kereta ni okey. Ujian kedua, kita menggunakan siapa yang ada test lamp begini. Yang ada test lamp ini saya cabut lah. Ini pendekatan kedua. Ini kita cabut dulu. Okey, ini kita tidak pakai mentol. Kita gunakan saya punya ini test lamp. Siapa yang ada beli di link saya nanti saya bagi. Kita uji begini. Sekarang ini tengok mentol hijau betul? Hijau menyala betul? Menyala betul? Okey, menyala. Okey. Kalau dia hidup dia mesti hilang ini warna hijau. Okey. Start. Hilang. Stop. Muncul. Kameramen okey. Hilang betul? Dia muncul lagi. Start. Mananya okey, mananya oil pump naik ke head. Ujian yang ketiga menggunakan continuity, yaitu yang ini. Kalau kita tidak ada juga test pen tu, kita menggunakan continuity. Dia punya cara masuk pergi on.
Ya, Om ni kau paham-paham lah Om. Bukan Om yang anu ha. Ini Om Multimeter punya Om. Okey, kita masuk pergi sini Om. Tengok Om. Ni tanda titik Om. Masuk. Alamak, mati pula dia. Okey. Kita try tengok. Jangan-jangan ini pun mau mati sudah baterinya, kesian. 8 generasi sudah ni kereta. Anu ni multimeter ni 8 generasi sudah. Sekejap apa, kita betulkan dulu. Okey, sekarang kita masuk Om. Okey, masuk Om sini. Ni Om. Okey, kita cari yang ada bunyi bip. Ni ada bunyi bip. Ni bunyi bip, tengok logo tu bip. Okey, ya, kita tarik begini. Kalau dia bunyi, alamak. Dia bunyi gitu. Tapi bateri dia weak lah. Okey, baterinya ni kan. Sekejap ah. Minta maaf lah sebab ini apa nama? Ini multimeter generasi pos. Tu mati lagi dia bateri. Jadi kita tidak dapat mungkin. Kita masuk Om, kita cari bunyi bip. Okey, dengar tu? Okey, kita akan sentuh sini. Satu kita letak di badan. Okey, dia bunyi ya. Betul? Kameraman boleh dengar kan bunyi tu? Okey, saya letak mic Ini mic letak sini. Dengar Okey. Kalau bunyi bip tu hilang, maknanya okey. Okey. Komen, start. Betul? Okey, start. Hilang tengok dia jadi kosong L. Dia sambung, dia ada nilai. Okey, start. Jadi kosong L, maknanya dia berpisah. Okey, start. Jadi kalau dia jadi kosong L tu, betul lah. Ini dia sambung balik. Start. Okey. Jadi itu ujian yang pertama yang berkaitan dengan test time. Jadi kesimpulan daripada cerita ini, kesimpulannya ialah kita cucuk dulu topi ini supaya ada mic. Okey, kesimpulannya daripada cerita tadi, oil pump cantik, minyak naik dengan baik. Jadi kita tidak ada rasa was-was bila kita pasang nanti ada masalah. Yang kedua, kita mau cek lagi dia punya compression. Ini yang lagi penting. Minyak naik pun tapi kalau compression lemah, tidak guna juga. Jadi kita akan buat compression test di mana bacaan dia mesti jangan di bawah 8. 6 pun boleh lemas. Tapi yang ini kami sudah uji sebelum penggambaran ini dia 13 Alhamdulillah, kereta ini comel-comel kecil begini tapi dia punya compression testnya tinggi, yaitu 13 bar. 13 bar. Tinggi nih. Biasanya kereta Saga FLX pun 12. Ada juga yang 10, tengok berapa tinggi dia punya blok. Jadi kita akan uji dia punya compression test, okey? Kita mulakan. Mudah-mudahan bateri masih kuat sebab kita telah uji sebelum kita buat penggambaran ni, kita ada buat ujian awalan untuk menentukan sama ada betul tak compression testnya ini bagus. Jangan di bawah 6. Kalau di bawah 6 ataupun tidak serasi, ada yang kosong, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Jadi sekarang kita akan masukkan piston nomor 1 dahulu. Oke, piston nomor 1. Oke, di sini piston nomor 1 kita akan uji. Ya, di sini kita akan uji piston nomor 1 kita akan masukkan. Kita akan tengok. Sekiranya dua benda ini cukup syarat, barulah kita yakin insya Allah kereta ini akan hidup dengan baik mungkin. Saat kita belum pasang pipe apa semua, tapi at least dua benda ini minyak mesti mau naik. Kita sudah uji dengan 2-3 cara. Lepas itu compression test mesti bacaan dia rata ataupun mesti melebihi 8 ke atas. Biasa 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada yang 14 lagi. Tapi kebanyakan majority 10 ke atas, ada 8. Bergantung kepada berapa tinggi kita potong itu head dia. Ini sekarang kereta ini kita sudah kita sudah potong head dia tapi still dia masih 13 ya. Jadi sekarang kita akan buat ujian. Oke, kameramen fokus di sini, mati ini. Nih di meter nih, kau tengok sini ya. Oke, kita akan tes ujian piston nomor 1. Piston nomor 1. Oke, piston nomor 1 dapat berapa? Oh, 14 mantap. Kereta sudah kena potong pun 14. Bagus nih Hyundai Getz nih. Walaupun kau tengok dia begitu, tapi dia punya compression test tinggi
14 bar. Piston nomor 2. Jangan saya 114, 16, 10. Itu tidak betul. Ini kalau kita 14 nih kira alhamdulillah kira oke lah. Oke, kita tengok piston nomor 2. Piston nomor 2. Piston nomor 2 ini bar. Oke, kita tengok piston nomor 2, tengok tangan, piston nomor 2. Tengok kameramen sini. Ini piston nomor 2. Tadi 1 di lubang nih. Sekarang piston nomor 2 nih. Ini 2 nih. Oke, sekarang kita akan uji, sekarang kosong. Saya akan uji, kameramen fokus di sana. Ya, saya akan uji. Oke, lebih kurang 14 juga piston nomor 2. Jadi alhamdulillah grand bar bagus, ring piston bagus. Jadi alhamdulillah kita sudah potong piston dia pergi 0.50. Cuma kelebihannya ini kereta dia punya blok tinggi. Kira bagus lah dia punya engine. Oke, kita akan masuk piston nomor 3. Kita akan tengok piston nomor 3. Ini lubang nomor 3. Jadi kalau 2 minyak naik, piston tekanan bagus, insyaallah benda ini engine ini insyaallah oke lah dengan syarat sistemnya lain bekerja dengan baik lah, wiring oke, injektor semua cantik lah. Oke, sekarang piston nomor 3 ya. Oke, dia dapat berapa tuh? 12 lebih ya. Ini nomor 3 dan tidak berapa, tapi cantik lah. Yang penting jangan di bawah 6 ataupun 8. 6 hidup juga tapi macam nyawa-nyawa ikan. 8 nih boleh-boleh lah. Macam Iris hari itu 8 saja. Kasihan tuh Iris itu 8 saja dia dapat. Sekarang ini Hyundai Getz dapat 12, 13, ada yang 14. Oke lah tinggi. Kita tengok lagi piston nomor 4 piston nomor 4 betul? Piston nomor 4. Oke, kita tengok piston nomor 4. Adakah dia bacaan dia melebihi paras yang ditetapkan, yaitu di atas 8. Kalau dapat 12, 13 bonus. Kalau dapat 14 sangat-sangat bonus. Oke, kita akan mula piston nomor 4. Oke, dapat bacaan. Oke, dekat-dekat juga 13, 12 lebih ya. Jadi menunjukkan ini kompresinya bagus. Oke, jadi insyaallah kereta ini pickup masih boleh diguna pakai. Dia kuat juga, sebab dia dapat 12. Sedangkan 8 pun hidup, kuat macam Iris. Apalagi kalau dapat 12, 13, insyaallah lagi bagus. Jadi apa yang kita boleh kongsi untuk bukan part terakhir. Sebelum yang terakhir nanti kita akan uji di jalan raya. Part keempat kita menentukan adakah kerja-kerja yang kita buat di part 1, part 2, part 3 ini berbaloi atau tidak. Macam mana kamu tahu minyak itu naik dengan ujian 3 metodologi tadi. Lepas itu macam mana kita mau tahu compression ini kuat kah tidak engine selepas kita pasang, oke kah tidak ini engine. Kita menggunakan compression test pakai meter tadi. Dan alhamdulillah melepasi paras yang sepatutnya. Di mana majoritinya adalah 13 ataupun 12 lebih. Itu cukup baik sudah. Sedangkan 8 pun steady juga, apalagi kalau sudah lebih 10 PSI 12 bar. Lebih daripada 10 bar ke atas sangat cantik. Jadi insyaallah itu saja perkongsian pada hari ini, yaitu kita menggunakan 2 pendekatan sebelum kita masukkan di engine. Kalau kita tidak buat ujian begini, nanti kerja 2 kali lagi, kena angkat lagi itu engine, overhaul lagi 1 kali. At least kalau dia masalah sekalipun dia sudah berada di luar. Bukan lagi kerja mau di crane lagi balik, ataupun sudah pasang radiator, sudah pasang wiring lawa-lawa, tiba-tiba kita tes compression, alah. Kenapa begitu? Dapat 6, dapat 4, ada yang kosong, ada yang 2, ini kita tidak mau macam tu. Macam ini alhamdulillah kita sudah uji, insyaallah kereta yang mungkin akan berjalan dengan baik. Bukan kata kita jamin bagus lah, insyaallah. Itu saja kita boleh cakap. Kita nantikan part terakhir, yaitu part 5. Kita akan uji, mudah-mudahan kereta ini berjalan dengan baik dan normal. Oke, itu saja. Sekiranya video ini bagus, ataupun ada mendapat informasi yang baik, rasa-rasa informasi yang saya bagi ini membantu Anda, jangan lokek lah, jangan kedekut untuk subscribe ataupun share ataupun komen di bawah. Mungkin juga Anda pengguna kereta Hyundai Getz, mungkin juga Anda pernah mengalami masalah kereta susah mau hidup sebab kompresennya lemas. Mungkin juga Anda pernah mengalami masalah-masalah kereta-kereta seperti ini di mana sudah overhaul tapi mungkin orang tidak uji dia punya test compression, jadi kerja 2 kali. Jadi banyak sebab compression boleh lari, itu di part lain sudah kita bahas. Cuma yang kita mau cerita pasal Hyundai Getz ini adalah part 4 yang di mana kereta ini apabila kita nak masukkan, pastikan dua benda ini penting, yaitu pastikan minyak naik sudah kita uji dan bagus, dan yang kedua adalah compression test pun bagus. Jadi itu sajalah. Sekiranya video ini bagus, jangan lupa
kasih tekan loceng juga lah, selain daripada subscribe ataupun share. Semoga ilmu-ilmu yang tidak seberapa ini sampai ke pengetahuan pengguna-pengguna kereta, insyaallah sedikit memberi manfaat pada mereka. Mungkin dengan ilmu yang sedikit ini dapatlah memberi pencerahan supaya kita tidak tertipukah, ataupun mungkin juga kita komen, mungkin terlepas pandang ya. Kenapa kereta ini sudah overhaul, apa semua masih jacking lagi. Jadi mungkin ini salah satu faktor pengujian itu penting sebelum kita masukkan dalam cabin engine. Oke, itu saja, sekian. Assalamualaikum. Thank you.